Mungkin sebelum sebelum kita memulai, apa yang kita mau present-kan, apakah mungkin tim, eee, dari tim BOR sendiri ada yang mungkin bisa menceritakan, latar belakang dan background kenapa diperlukannya ada DLP? Mungkin biar tujuannya adalah biar lebih Ya, inline ya nanti solution-nya, biar mungkin kita bisa arahkan nih ke solusi yang tepat, seperti itu. Mungkin dari oke, siapa Pak, yang mungkin atau dari saya aja. mau coba, as a solution dulu barusan nanti kita drill Oke, down di belakang? Bebas Pak. mungkin mungkin saya Mhm. bisa infokan dulu supaya nanti bisa ada tidak perlu panjang ya, bisa diringkas mungkin ya. Iya Eh, betul betul. baik, jadi direksi kami, jadi sebetulnya ini awal sebelumnya udah ada rencana, namun urgensinya mungkin saat itu belum diprioritaskan gitu. Jadi setelah 2 tahun 2 tahun setengah menjalani bekerja secara online, itu kemudian direksi menginginkan ada pertanyaan sih, bagaimana memproteksi datanya ini kan Oke. dikerjakan secara online. Bisa nggak dicek misalnya ada informasi yang bocor atau enggak, ada dokumen yang terkirim secara tidak sengaja atau salah mengirimkan. Nah, saya sampaikan bahwa kalau tidak mengimplementasikan DLP sulit Pak gitu. Dan karena kalau DLP itu kan sampai kepada kontennya atau tergantung pengaturan definisinya. Nanti misalnya kode tertentu tidak bisa lolos gitu. Kita sudah sampaikan, lalu direksi menyampaikan supaya oke, kalau gitu review ini pandemik berakhir atau tidak, opsi untuk bekerja online ini kemungkinan akan tetap dipertahankan gitu. Jadi berangkat dari situ kemudian kami mereview produk-produk DLP. Jadi lebih kepada ingin mengetahui seberapa jauh sih fitur-fitur yang ditawarkan masing-masing produk itu gitu. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak, thank you. Sebelumnya Pak, mau bertanya, kalau PT BOR sendiri lebih ke arah, untuk industrinya lebih ke arah apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu Pak, kalau Oh iya, secara company? Mhm. BOR ini konsultan Pak, konsultan bidangnya bidang law firm butik. Jadi lebih khusus di bidang kekayaan intelektual. Jadi nggak law Oh, firm yang konsultan baik. hukum yang bergerak di hukum umum, tapi lebih banyak ke intellectual property. Nah, hakinya pun eh, ada diperluas ke strategi dan merger and acquisition, tapi tetap di ruang lingkup kekayaan intelektual, begitu Pak. Baik baik baik. Oke, berarti banyak berhubungan dengan compliance ya Pak ya? Ya, Compliance hukum. Oke, baik. compliant dan rahasia, Mhm, dokumen baik Pak. rahasia. Baik, ya jadinya, memang inline banget sih Pak untuk solution-nya mungkin. Thank you Pak. Kalau satu lagi Pak pertanyaan kalau boleh tahu Pak, untuk sekarang jejak digitalnya Bapak ada di mana aja? Apakah udah ada di cloud juga atau masih fully on-prem Pak? Ada on-premise, terus di cloud-nya tuh hanya ya hostingnya pun mail hostingnya di cloud karena gedungnya kan tidak cukup reliable untuk kita pasang Oh, mail server di gedung gitu. oke, Gitu. baik baik baik. Oke, kalau begitu ya udah cukup, cukup saya dapat gambaran sih Pak. Thank you buat, untuk informasinya Pak. Jadi perkenalkan ya tadi, nama saya Joas ya. Jadi pada hari ini sebetulnya ada beberapa solution Pak yang menurut saya juga bakal mungkin inline ya, dan pastinya inline dengan solution kebutuhan Bapak. Tapi nanti mungkin tinggal Bapak tentukan gitu ya.
bahwa mau directionnya ke arah mana. Tapi yang pasti uh, kita mungkin bisa kita bisa presentkan ke Bapak gitu ya. Jadi saya selaku Head of Cyber Security Pak di Intikom. Jadi kalau misalnya Bapak ada kebutuhan, ya kita nggak ngomong hanya DLP ya Pak ya, misalnya ada kebutuhan untuk EDR ataupun SOC ataupun yang lain itu bisa juga gitu ya ke Intikom seperti itu. Nah, ada dua produk Pak yang kita mau tawarkan Pak sebetulnya untuk DLP. Kenapa kita tawarkan dua? Nanti mungkin along the way nanti bisa saya jelaskan perbedaannya di mana. Cuma saya akan tawarkan dulu mungkin yang versi lebih lengkapnya dulu. Yang satu ada yang lebih light version. Biar mungkin Bapak dapat gambaran, oh bahwa extensionnya DLP bisa sampai sejauh itu gitu. Apakah Bapak butuh semua atau Bapak bisa minimize, nanti mungkin tergantung daripada keputusannya dari tim IT-nya board akan seperti apa. Jadi untuk produk pertama Pak yang saya akan mau presentkan itu adalah WebSense. Mungkin kalau Bapak WebSense familiar, ini produknya sebetulnya namanya ForcePoint gitu ya, under ForcePoint untuk DLP ya. Makanya disebut dengan WebSense Data Security. Oke, Kalau poin tahu Pak. udah pernah ini ya Pak ya. Oke. Ya sih, lihat di Gartner aja Pak. Ya betul. Jadi kalau kita ngomong soal data risk ya, data risk itu, kita ngomong kan ada yang disebut dengan internal threat dan external threat, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong dalam sisi protection, pastinya kita berusaha untuk mencegah tadi Pak, data sensitif untuk keluar. Walaupun kita bisa dua sisi sih Pak, bukan berarti harus internal threat, tapi bisa jadi adalah dari eksternal compromise sistem dalam juga bisa untuk dia melik data keluar. Nah, tujuan DLP adalah untuk melindungi tadi kayak tadi Bapak bilang intellectual property ataupun hal-hal yang sifatnya confidential keluar. Nah, untuk produknya sendiri memang ada ForcePoint itu menyesuaikan dengan faktor ataupun celah di mana kebocoran itu biasanya terjadi. Jadi kalau kita lihat di sini Pak, jadi kita nggak cuma ngomongin soal risk protection terhadap endpoint, tapi juga kita juga lebih ke arah network ya, baik sifatnya web ataupun email gitu ya. Jadi kan kita ngomong oke, kalau misalnya di endpoint kita bisa mencegah datanya untuk keluar daripada endpoint, tapi once dia ada di network ataupun di web ataupun di email itu akan seperti apa. Jadi dia bisa extensionnya sampai ke web ataupun email seperti itu. Oke, mungkin saya langsung skip ke arah sini gitu ya. Jadi tadi yang saya jelaskan tadi, jadi ada untuk web security, jadi untuk lebih ke arah protection terhadap web, misalnya Bapak, let's say ke website tertentu, dan itu sifatnya web based gitu ya. Nah itu bisa kita protect dari sisi DLP-nya. Data security, email security juga, jadi untuk yang bersifatnya email ya, email DLP, even ke mobile security juga gitu. Dan itu semua kita terintegrate ya, jadi artinya bisa memudahkan tim Bapak juga untuk bisa melakukan pengecekan. Dan powerfulnya adalah karena memang dia sifatnya adalah end to end Pak, jadi dia ada endpoint, ada di sisi network juga, di jaringan juga, dia bisa memungkinkan Bapak untuk melakukan juga pengecekan lebih jauh lagi, terutama di sisi kayak untuk kebutuhan OCR misalnya, ataupun Bapak ada kebutuhan untuk ya kembali lagi kayak auditing gitu ya, jadi seperti data-datanya perlu diminta, ataupun Bapak juga bisa melakukan juga workflow juga gitu ya, karena dia juga pasti mengenali juga dari sisi transaksinya ya, seperti itu. Dan dia juga support Pak untuk banyak tipe, jadi bisa pakai appliance, bisa juga software ya under VM, dan juga even di SaaS gitu. Kalau misalnya Bapak nggak ada appliance-nya, ataupun misalnya kayak tadi tempatnya kurang reliable nih, mau di SaaS-kan, itu juga memungkinkan. Jadi sebetulnya dia mix and match juga gitu ya. Oke, selanjutnya, nah kenapa menggunakan
force point ya, seperti itu. Karena kalau kita lihat ini adalah yang salah satu dari offering kita yang paling lengkap Pak, gitu ya. Jadi sebetulnya Intikom sendiri ada beberapa produk Pak. Jadi yang pertama yang biasanya kita bawakan itu standarnya kita bawain force point dan kita ada di sini ada Digital Guardian ya, satunya lagi Digital Guardian. Terus yang lain ada Endpoint Protector juga, itu untuk yang lebih ke arah mid market. Yang biasanya di enterprise kita tawarkan untuk solusi daripada Forcepoint ataupun Digital Guardian. Tapi untuk awal mungkin kita akan ambil follow up-nya lebih ke arah Forcepoint dulu Pak. Karena secara proteksi dia nggak cuma melindungi data-data yang sifatnya rest ya Pak, data at rest, tapi juga data in motion juga gitu ya. Jadi sorry, nggak data in motion juga, tapi data at rest juga ya. Jadi kalau bilang tadi ada kebutuhan untuk mengetahui data-data sensitif, dia nggak cuma pada saat data sensitif itu dikirim, tetapi data sensitif itu ada di mana saja. Jadi kita juga harus menjamin bahwa pada saat data sensitif itu reside di laptop tertentu dan laptop tertentu itu tidak ada urusannya gitu, maka itu nanti bisa di remediate seperti itu. Makanya dia punya data discover. Ya, terus dia juga punya data in motion. Jadi data in motion ini lebih ke arah pada saat data itu dikirim, perlindungannya seperti apa? Apakah let's say kita bisa block, kita bisa report, ataupun kita bisa kita encrypt seperti itu ya. Terus data in use pada saat data itu dipakai seperti apa? Nah itu kita bahkan bisa juga integrate juga dengan data classification ya. Walaupun Forcepoint juga punya data classification tersendiri, itu bisa membantu juga Bapak untuk melakukan pengecekan terhadap koleksi data ya. Jadi data-data itu kan ada banyak dan pasti treatmentnya berbeda gitu. Dan kita juga bisa sampai tapping ke database juga gitu ya. Nah ini kelebihannya juga melalui file fingerprinting juga. Jadi dia punya kayak ada fingerprintnya. Nah itu yang mungkin DLP lain yang sifatnya mid market itu belum tentu bisa juga. Dan dia juga mendukung OCR dan juga dia mendukung email workflow. Jadi email workflow adalah kalau misalnya tadi ada kebutuhan, misalnya oh ini data sensitif ini Bapak mau appeal gitu ya, misalnya staffnya mau appeal untuk diloloskan. Nah itu Bapak bisa leverage sampai ke manager ataupun Bapak bisa leverage sampai ke director seperti itu. Jadi Bapak bisa menciptakan workflow di dalamnya. Nah itu juga tools yang cukup menarik gitu ya. Dan terlebih daripada itu juga ada settingan-settingan yang lain, even kayak time base ataupun kayak content base, even sampai ke arah kayak trip DLP juga. Jadi misalnya, misalnya bolehnya per email cuma boleh 2 data sensitif, lebih daripada itu automatically block, itu juga bisa. Atau certain period dia ada thresholdnya juga bisa gitu ya. Jadi cukup baik gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini solusinya menjadi komprehensif seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dia bisa integrate juga dengan. Jadi kalau misalnya di Forcepoint ekosistemnya dia punya WebSense Security Gateway atau WSG ini lebih ke arah buat untuk arah webnya. Terus ada email security ini basically adalah sama dengan anti-spam, tapi mungkin kita akan lebih fokus lebih ke arah untuk data security suite-nya ya. Sama juga tadi saya sudah jelaskan juga untuk sisi OCR ya ada OCR-nya. Jadi kalau misalnya Bapak ada PDF ataupun ada image yang mau dicek gitu ya, itu bisa. Dan Bapak nggak perlu bingung untuk setting policy-nya, kita udah ada predefined policy-nya even ke level vertical industry. Makanya tadi saya tanya, vertical industry-nya apa? Consulting gitu ya. Consulting dan sifatnya ada hubungannya dengan law, maka nanti semua compliance yang berhubungan dengan hukum-hukum yang ada, baik itu bisa jadi kayak GDPR ataupun ada ISO ataupun PIDSS misalnya seperti itu bisa diintegrasikan. Dan nggak cuma itu, nomor-nomor yang sifatnya itu adalah common ya di Indonesia terutama, misalnya kayak NPWP, kayak KTP itu sudah ada predefined-nya. Jadi Bapak nggak usah create dari awal. Paling kita butuh custom dictionary ataupun custom input itu untuk parameter-parameter tertentu yang Bapak ingin integrate. Misalnya nomor kontrak,
Terus misalnya saya nggak tahu, biasanya ada beberapa yang sampai kayak mother major name ataupun apapun itu yang sifatnya mungkin restrict ke data pribadi ya, data perorangan itu automatically juga akan di diintegrasikan juga. Jadi akan dari sisi Bapak deployment akan juga jauh lebih cepat gitu ya. Seperti itu. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat secara integrasinya itu bisa banyak Pak. Jadi kita nggak ngomong secara dia itu single aja, tapi bahwa bisa integrate bahkan dengan perangkat-perangkat lain seperti itu. Nah, jadi mungkin yang pasti bakal kita tanyakan tadinya adalah lebih ke arah data apa yang diprotek. Tadi saya sudah tanyakan, dan ini mungkin lebih ke arah data-data yang sifatnya berhubungan dengan compliance. Data-data riset sekarang ada mail hosting yang ada di cloud. Itu nanti akan menjadi catatan juga. Ya, automatically kalau misal bawa pasang on-prem gitu ya solutionnya, berarti nanti redirect trafficnya nanti akan ke on-prem. Otherwise kalau di cloud akan lebih mudah sih memang. Terus yang ketiga, lebih ke arah akses terhadap data. Kalau akses terhadap data itu memang nanti kita perlu tahu Pak, maksudnya dari sisi internal Bapak untuk sisi board itu seperti apa, karena kan hubungannya dengan encryption ya Pak ya, encryption dan juga penggunaan data. Nah itu pasti kita pastikan dari sisi penggunaan apakah memang ada aturan main gitu ya, seperti apa penggunaannya. Nah itu kita bisa define policy-nya. Terus untuk komputer-komputer yang mengakses data, application-application apa aja yang ada yang dipakai untuk outside network juga. Nah itu juga nanti kita akan pastikan juga. Dan apakah ada mobile device yang ada. Jadi tadi kayak saya tadi bilang Pak, jadi dia nggak cuma protection terhadap laptop, tapi juga mobile device. Ya. Tapi kalau dari sisi perangkat Pak, kita sih mendukung ya, baik untuk Windows ataupun kalau boleh tahu Pak, sekarang Pak yang ada di board sendiri, device yang dipakai apa aja ya Pak ya, untuk platform PC ya Pak ya? So far. Ada yang pakai Linux nggak Pak? Atau Linux atau pakai yang lain? Atau majority masih Windows Pak? Kalau untuk pekerjaan semuanya sih under Windows ya, under Microsoft ya, Microsoft PC. Tetapi untuk beberapa perangkat yang digunakan untuk kerja online itu ada yang menggunakan Mac. Terus sistem data HR-nya kita kan absensinya juga online, HRIS-nya itu menggunakan Linux. Oh, baik. Ini nanti ini metodenya bisa di tengah jalan bertanya atau dilanjut dulu? Bisa di tengah jalan bertanya Pak, nggak apa-apa. Atau Bapak ada ini sambil berjalan aja sih Pak. Kita mungkin biar interaktif sih Pak. Kalau Bapak ada mau pertanyaan, Bapak bertanya di tengah juga kita no problem sih Pak. Tadi yang tadi kan ada slide yang ada isinya data at rest, data in motion, yang itu ya. Ya, yang mobile itu. Nah, itu dalam satu paket yang ini 4 konsolnya. Ini satu paket atau ini nanti penawaran semua ada di yang sini sih Pak. Oh, ya. Itu semua ada jadi di situ ya. Jadi sebetulnya kan ada beberapa produk lain kan yang bagian discover dan yang ada OCR-nya itu terpisah gitu. Jadi nanti itu masalahnya paketnya aja sih Pak. Itu masalah paketnya aja sih Pak. Jadi kalau ditanya paling tinggi pasti data security suite ya, karena itu mencampur semua. Jadi ada data discover. Tapi kan kadang-kadang kita tidak kita nggak tutup mata lah Pak. Investasi di LP kan nggak hal yang murah juga ya. Jadi biasanya yang dilakukan itu adalah start saya tanyakan. Iya Pak. Ya, maksudnya ini dari 4 ini, apakah ini adalah 4 pilihan dimulai dari data discover, data security, Betul. gitu.
terusnya. Betul, Oh Pak. gitu ya. Betul, betul, Pak. Jadi biasanya apa yang dilakukan oleh user, biasanya fokus kepada yang awal ya, Pak ya, data endpoint ya, biasanya. Lebih ke arah Ya, sisi poin. endpoint-nya. Jadi kita Ya, fokus ke arah, oke, gimana caranya kita merestriksi endpoint-nya dulu, gitu ya. ya. Tapi yang Karena pasti kan ada itu kelemahannya. pekerjaan banyak ya Pak. Jadi memang Mm-mm. karena untuk saat ini DLP ini kan sudah banyak produknya dan sudah banyak kliennya. Ya, Tentu template-template misalnya nih seperti tadi disampaikan ada format-format apa namanya data identitas penduduk ya, atau PII lah, ya, personal ya, betul. identification atau personal health atau PHI atau PHI atau apa itu namanya eh, PCI ya yang card yang Ya, kartu kredit kayak gitu. Nah kartu itu kan kredit, pasti ya. udah template ya. Udah ada, Pak. Eh, Even sampai kita ya bisa mendetek Visa, Mastercard, GCB, bisa sih, Pak. ya. Nah itu Ah. maksudnya artinya kan nggak perlu bikin template Nggak perlu bikin nggak template perlu lagi sih, Pak. Ya, yang baru. Tapi untuk ya, beberapa hal identifikasi kode-kode khusus yang digunakan, dan misalnya ini nomor proyek kayak gitu, terus apa ya. kode klien dan sebagainya kan perlu diidentifikasi, terus juga klasifikasi rahasia atau kategori informasinya kan juga perlu dikerjakan. Nah karena Betul. datanya itu cukup banyak, kalau langsung gitu misalnya data security suite kan pasti juga akan berat gitu. Terus kan tadi ada OCR ya. OCR itu kan tentu Ya, nggak di awal ya. Kalau di data endpoint nggak pakai OCR gitu kan. betul. Jadi kalau di endpoint, Pak, biasanya yang kita protect adalah lebih ke arah untuk ya lebih ke arah pada saat data itu dikirim. Jadi dia sebenarnya tidak melakukan discover ya, Pak ya. Dia hanya policy yang menempel pada dia adalah oke, usernya teridentify sebagai misalnya X gitu ya, departemen X, dia hanya bisa melakukan A B C D E gitu. Dia melindungi data yang keluar daripada endpoint-nya aja gitu. Dan dia nggak ada email workflow. Jadi email workflow itu ada di sini, Pak. Jadi ada di data security gateway. Itu lebih ke arah buat monitor and respond. Misalnya let's say ada email yang perlu eskalasi, Pak, gitu. Nggak semua butuh di awal. Sama dia ada OCR, Pak, gitu ya. Karena data in motion kan kadang-kadang dia juga perlu tahu misalnya pada saat dia dikirim dia seperti apa. Terus pada saat encryption itu di DSG gitu. Ya, Yang terakhir yang data discover ini terpisah lagi Pak, discover itu. Jadi kalau secara modul dia ada tiga sih Pak, endpoint kita bisa ngomongnya endpoint, ini disebut dengan network, ini disebut dengan discover gitu. Yang discover ini lebih ke arah kalau Bapak ada kebutuhan untuk mengecek oh data-datanya yang ada sekarang seperti apa di customer service misalnya TSO seperti apa misalnya contoh atau enggak di tempat-tempat divisi-divisi lain yang nggak ada hubungannya dengan tim legal misalnya ataupun apa yang lain ada nggak data-data yang itu. Nah itu mungkin di sini. Makanya biasanya sih Pak kalau rata-rata perkembangannya satu, dua, tiga gitu sih Pak. ya, ya, ya. Gitu. Tapi kalau di endpoint itu udah ada prevention ya. Artinya kalau misalnya dia eh, mengirimkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh atau Di blok, kan ya ada USB portable. Nah, ada betul. bloknya gitu ya. Ada, Ada ada, ya. ada, ada, Pak. Ada. Jadi Tapi maksudnya nggak tapi perlu untuk sampai protection over. terhadap device Pak, kalau boleh tahu bukannya Bapak udah ada antivirus Pak yang ngelakuin atau Bapak mau rencana untuk Sudah, dipindahkan ke sini? Oh belum ya Pak? Ada, sudah. sudah ada. Kita ya jadi bisa deploy dari antivirusnya untuk tidak dapat Hmm. kita buka tutup USB-nya. Tapi kan itu kami masih menggunakan format yang on-prem atau artinya device itu harus ada dalam lingkungan perusahaan. Kalau di DLP ini kan nanti di perangkatnya kan ada semacam agent kan. Iya betul Pak. Ada Nah, agentnya jadi Pak. Ya. Mm-mm. ya, kalau di antivirus atau yang sejenis seperti firewall gitu kan nggak ada gitu. Jadi artinya kalau di apa namanya? Kalau di DLP kan berbeda ya. Agentnya bisa bisa memantau apakah ada data tertentu yang akan keluar gitu dari endpoint. Ya, terus apa lagi ya?
Ya, sementara itu sih. Ya, oke, baik Pak. Ya, jadi mungkin saya lanjutkan lagi. Nah, Ya, ini saya mau mungkin ngejelasin sedikit dari sisi yang eh, mungkin secara runutannya ya Pak ya. Jadi kalau biasanya menerapkan DLP seperti apa? Tadi mungkin saya udah jelaskan dikit Pak. Jadi biasanya yang customer kita lakukan pada saat dia mengadopsi DLP itu biasanya nggak langsung full Big Bang. Jadi pasti bertahap. Jadi bertahapnya itu tergantung dari budget dan yang kedua juga dari siapan user. Karena biasanya DLP ini kan cara bekerjanya agak berbeda ya Pak ya dengan firewall. Kalau firewall kan benar-benar IT driven. Jadi IT driven artinya benar-benar dari polisinya company biasanya udah ada. Oh, nggak boleh YouTube, nggak boleh buka situs porno misalnya, ataupun tidak boleh akses sesuatu yang tidak produktif gitu ya. Jadi itu udah clear. Nah, tapi kalau ngomongin data classification, ini kan kita ngomongnya nggak cuma IT doang, tapi ngomongin data owner dan juga business user. Nah, itu yang menyebabkan hal itu menjadi cukup berat gitu. Walaupun kita ngomongnya hal ini menjadi penting karena kita ngomong berarti IT security nggak cuma di-drive oleh IT, tetapi dalam waktu yang bersamaan seluruh stakeholder menjadi pilar dalam implementasi ini gitu. Nah, makanya biasanya kita mulai di awal adalah data classification. Nah, data classification itu apa? Jadi kita berusaha untuk melakukan gitu ya filtering terhadap template-template yang ada. Jadi kalau kita ngomong kayak tadi Pak, jadi tadi ini predefined template itu kita udah bisa Pak. Jadi ya, jadi kayak state and federally regulated data itu kita sudah cukup membantu Pak. Jadi paling nggak Bapak pada saat onboard itu pun udah dapat predefined dan juga Bapak sudah dapat base-nya lah. Jadi Bapak bisa berangkat dari data-data ini. Gitu. Terus sifatnya itu udah terintegrate seperti ini ya Pak ya. Jadi kalau dilihat di sini region-nya tinggal dipilih ini apa industrinya apa, regulation apa aja dan ini cukup powerful sih Pak. So far yang kita jalankan di perbankan-perbankan yang rata-rata menggunakan Forcepoint itu dengan menggunakan ini kita menghemat waktu cukup banyak sih gitu ya. Paling yang kita dan ini cara uniknya Pak, dia mendeteksinya dia nggak sembarangan 16 digit langsung automatic block sih. Jadi dia punya punya functionnya untuk bisa mendefine gitu ya. Itu juga dengan nomor KTP ataupun NPWP. Dia kerjasama juga dengan pemerintah Indonesia untuk menghasilkan data-data ini. Gitu. Terus yang kedua, nggak hanya dia di sisi data classification Pak, tapi juga dia bisa melakukan fingerprinting. Dan fingerprintingnya kita nggak ngomong cuma structured data, tapi unstructured data. Artinya bisa user generated juga. Jadi bisa ke file server, SharePoint, Domino, even ke database fingerprinting, database bisa OCD, DBC, Salesforce, ataupun CSV. Jadi ini sih Pak yang bikin beda dengan mid market gitu. Jadi kalau mid market biasanya menggunakan kayak saya contoh yang biasa saya bawa juga PostSource gitu ya, ataupun endpoint protector ya nama pasarannya. Itu dia tidak bisa yang di sisi database-nya. Dia hanya fokus ke file aja gitu ya. Jadi dia baca konten analisis aja gitu. Jadi itu perbedaannya dan dia nggak punya real file fingerprinting-nya gitu ya. Dia lebih ke arah based on tag ataupun based on spesifik data yang ada di dalam. Kalau file fingerprinting ini kayak kita meninggalkan jejak lah ya di dalam file tanpa harus di-tag terlebih dahulu gitu. Jadi misalnya file itu misalnya mengandung konten tertentu, automatically nanti dia ada file fingerprinting khusus pada saat itu bahwa dia mengandung seperti itu dan itu semuanya totally ada di belakang layar Pak. Jadi tidak perlu Bapak pusingin gitu. File fingerprinting ini nanti gimana caranya ininya. Ini semua teknologi yang dibawa oleh Forcepoint untuk memudahkan Bapak gitu ya. Seperti itu. Terus yang kedua dia juga punya machine learning Pak. Jadi machine learning itu ini cukup penting juga Pak. Karena biasanya kan kalau kita ngomong DLP itu kan pasti nggak bebas 100% daripada false positif. Sama kayak mungkin kayak anti spam ataupun Bapak punya solution-solution yang sifatnya butuh ada update seperti itu. Nah, Forcepoint itu juga menggunakan namanya machine learning, di mana machine learning itu nanti coba mempelajari behavior daripada si usernya seperti itu. Dan kita bisa melakukan
override terhadap apa yang ditetapkan oleh si DLP-nya, ya. Nah, terus untuk ya, ada pertanyaan apa, Pak? Tadi yang tentang fingerprinting itu fungsinya untuk ini ya, nanti forensik gitu ya, misalnya ada kebocoran karena lolos dari jadi atau belum diidentifikasi dalam deskripsi yang tidak boleh itu, terus nanti bisa ditelusuri bahwa itu keluar dari DLP gitu, bisa, atau untuk apa? Jadi ini sebetulnya file fingerprinting ini, Pak, untuk jadi gini, Pak, kayak tadi. Jadi pada saat itu kita bisa tag, Pak. Tagnya itu, jadi kan kalau biasanya kalau Bapak nge-create user generated file gitu kan, belum tentu Bapak pasti kalau misalnya Bapak menggunakan data classification, misalnya menggunakan Bolden James atau enggak menggunakan AIP misalnya, atau enggak Microsoft Information Protection, atau misalnya Bapak menggunakan misalnya Tyrus misalnya, contohnya solution data itu. Biasanya kan belum tentu semua company menggunakan hal itu. Jadi pada saat dia mengirim file ataupun apa, dia bisa jarang melakukan tagging, ataupun even di Microsoft Document pun kan jarang ya, kadang-kadang kita belum tentu si user itu melakukan data classification. Nah, ini sebetulnya kayak additional layer of protection, Pak. Jadi file fingerprinting itu secara dynamic dia bisa mengetahui bahwa file ini source code nih, karena kita pelajarin bahwa data-datanya ini adalah source code. Jadi walaupun tanpa Bapak define policy terhadap itu, sebenarnya kita bisa ngetahui nih, kurang lebih, ada nih source code, ada nih file yang kita anggap sebagai merger and acquisition plan. Putus ya? Putus suaranya tadi. Sorry, putus Pak, sorry. Ya. Jadi kalau tadi saya lihat dari contoh yang ada di sini, Pak, di sini kita bisa bikin content classification, misalnya contoh kayak fingerprinting corporate intellectual property gitu ya. Dan itu nanti kita bisa kita push, Pak. Jadi Bapak tanpa melakukan tagging, semua yang nanti meet dengan skenario yang ada di sini automatically nanti akan ke fingerprint, Pak. Seperti itu. Ini memudahkan Bapak nanti untuk mengetahui sebetulnya pada saat Bapak ngomong datanya data apa, itu Bapak bisa define-kan gitu. Jadi mempercepat sebetulnya Bapak untuk mengetahui data visibility-nya seperti apa. Jadi nggak perlu benar-benar spesifik ke policy. Jadi dia mendefine semacam pre-identified ya. Betul Pak. Jadi ini sebenarnya tools buat supporting sih, Pak. Jadi kebanyakan kan kalau kita ngomong define data sensitif ada banyak kan gitu. Data sensitifnya misalnya sifatnya apa. Nah, itu bisa dibantu, Pak, di sini. Makanya tadi examples would include source code, merger and acquisition plan gitu. Itu tanpa Bapak lakukan policy terhadap apapun dulu gitu. Jadi paling nggak at least Bapak secara fingerprinting Bapak udah punya beberapa nih yang bisa didetect. Dan ini biasanya bakal powerful banget memang kalau dilakukan discover. Jadi misalnya kalau mau tahu corporate intellectual property ada di mana aja gitu, itu automatically nanti dia akan mencari file dengan directory ataupun conditional yang sudah ditentukan, dia automatically langsung nyari seperti itu. Itu sih, Pak, lebih ke arah itu. Dan ini sifatnya dynamic ya, Pak, yang nggak static. Jadi agak sedikit berbeda dengan data classification gitu. Kalau data classification kan Bapak decide from the start. Karena di-declare dulu kalau data. Betul, kalau ini tidak wajib declare gitu. Ya sebetulnya ini, ya gimana, Pak? Enggak, pertanyaannya di slide berikutnya. Oh, oke. Yang machine learning itu, machine learningnya ini objek yang di learning apa ini? Oke. Jadi ini lebih ke arah untuk tadi, Pak, data ataupun konten mana aja yang misalnya nih contoh dari 100, misalnya contoh data yang 100 ini, ternyata ada beberapa nih, ternyata yang itu dianggap false positif. Kita mau kita mau whitelist-kan atau enggak kita mau blacklist-kan sesuatu yang sifatnya itu parsial, Pak, terhadap semua gitu. Nah, itu kita bisa override di sini sih, Pak. Intinya itu sih. Nah, tapi kan istilahnya hal itu perlu kita harus ada intervensi lah, Pak, gitu. Ini jarang sih digunakan sebetulnya, karena biasanya machine learning-nya belajar sendiri. Tapi kalau misalnya ada satu kasus nih di mana kita nggak happy nih dengan temuannya, kok selalu ada return seperti ini, padahal datanya cuma satu doang nih yang kita mau
declare itu untuk whitelist gitu. Nah itu kita bisa masukin di sini Pak. Jadi lebih ke arah buat similar data types yang mirip-mirip kan bisa jadi dimasukin ya Pak ya sama si force point-nya gitu. Kita dulu pernah ada kasus itu di nomor kontrak bercampur sama nomor customer ID. Jadi nomor customer ID-nya sempat ada yang kayak nomor telepon gitu loh. Jadi sempat banyak false positif di situ. Nah, kita input inject dari sini. Kita masukin itu sebagai positive example. Oh, itu lewatin aja gitu. Tapi itu kita harus define. Bisa. Itu sih Pak. Soalnya buat saya sih kadang-kadang machine learning itu malah bisa merugikan kalau misalnya data trainingnya salah gitu kan. Jadi kalau data yang dia pelajari itu salah sehingga malah ya itu tadi malah nggak lolos atau malah dilolosin gitu. Betul. Jadi sebetulnya machine learning ini didesain untuk menghindari false positif, Pak. Karena kalau misalnya kita tidak bisa override kan problem ya, Pak ya. Pada saat dia false positif, terus ya. Nah, tapi kalau ada machine learning, dia pelajarin Bapak pada saat dia ngomong whitelist, dia bakal pelajarin, oh ini berarti kita bisa tone down nih, kita boleh allow data-data ini gitu. Itu sih Pak. Dia bisa positive example, bisa negative example, tergantung daripada data apa yang mau direpresentasikan di PLB-nya. Tapi ini jarang sih Pak. Kita selama ini bank besar pun ini pun nggak kita utak-atik sih untuk yang machine learning. Hanya lebih ke arah jika itu terjadi aja sih Pak. Kita perlu override, kita bisa lewat sini gitu. Gitu. Nah, terus, saya lanjut lagi. Nah, untuk data-data apa aja yang kita bisa ambil. Jadi kalau Bapak lihat di sini, jadi bisa by tipe ya. Tipenya ini banyak banget. Ini predefined. Predefined-nya kalau nggak salah saya terakhir kali ngecek itu ratusan ya, udah ratusan gitu. Dan itu apa aja yang bisa diambil itu bisa dalam bentuk yang custom ya. Kita ngomong custom Pak. Jadi kalau yang custom itu kita bisa lewat key phrase itu kayak confidential atau enggak data-data yang key tertentu lah ya. Ataupun misalnya regular expression, misalnya per digit, misalnya dia mengandung ini, combine dengan ini, nah itu bisa juga. Dictionary, misalnya kata-kata yang sifatnya berhubungan dengan rahasia atau enggak apa, tapi dia dibikin dalam bentuk banyak ini ya, banyak inputan, itu juga bisa. Atau dari file types rules-nya juga gitu. Nah itu bisa diintegrate juga, even sampai ke arah tadi script juga bisa memungkinkan gitu ya. Kembali lagi nanti kalau ini Pak, nanti itu tenang aja Pak, nanti dari kita nanti yang akan membuat. Jadi kalau dari Intikom sendiri Pak, kita sudah biasa sih Pak melakukan custom ya. Cuma nanti mungkin yang perlu diperhatikan adalah mungkin terhadap file sampel. Jadi biasanya paling gampang kita refer ke file sampel, ataupun misalnya kalau dia nggak file sampel ataupun dia sifatnya database dan kawan-kawan, kita perlu tahu certain condition-nya yang menyatakan hal itu. Nanti kita akan mentransfer hal tersebut menjadi kriterianya seperti itu. Nah, terus protection-nya itu kurang lebih seperti ini Pak. Jadi kalau kita ngomongin secara protection-nya, tadi ada gateway, ini kalau Bapak pasang yang network ya. Terus ada yang email security, kalau Bapak beli yang di emailnya buat anti spam. Nah ini yang buat protektornya terhadap yang ke arah port-port ya kayak SMTP, HTTP, ini lebih ke arah keluar. Nah tapi all in all Pak, biasanya yang dibutuhkan biasanya lebih ke arah untuk Triton server ataupun FSM ya. Kalau dinamakan sekarang sebenarnya namanya FSM, Force Point Service Manager ya. Nanti sekaligus integrate dengan biasanya dengan endpoint ataupun dengan network, tergantung nanti dari modul apa yang diambil seperti itu. Nah, terus untuk apa aja yang bisa dilakukan? Kalau secara keseluruhan, Pak, apa yang bisa dilakukan? Jadi proteksi terhadap ya mostly hampir semua tipe connection ya. Apa yang bisa dilakukan itu bisa audit, block, karantin, even encrypt kalau misalnya dia email ya, ataupun notify gitu ya. Seperti itu. Dan ya kalau untuk endpoint DLP
yang integrate itu bisa kita bisa juga untuk di sisi application, removable media, dan juga di sisi storage-nya juga. Jadi kita mau encrypt misalnya to USB, ataupun kalau misalnya Bapak merasa hal ini perlu di alert atau notify, itu kita bisa gitu ya. Dan ini sifatnya bisa silent juga Pak, artinya nggak bisa jadi usernya kita tidak informasikan sama sekali kalau dia being watched by DLP. Deh. Nah, ini tadi Pak yang mungkin saya ingin jelaskan juga. Jadi seperti apa action plan-nya? Nah, kurang lebih bakal seperti ini Pak. Gitu. Jadi kita bisa ada dua. Ini kalau data discovery itu kalau dia nyalain discovery-nya ya. Jadi apa aja yang ditemukan jika dia. Jadi ada dua Pak, ada dua channel. Satu network channel, satu lewat endpoint channel. Kalau Bapak pakai yang endpoint ya jatuhnya di sini gitu ya. Nah, itu apa aja yang bisa dilakukan gitu. Ini lebih ke arah overall kalau Bapak let's say pakai semua seperti itu. Nah, dan itu kita bisa bikin notification, gitu ya. Notification-nya kepada siapa? Nggak cuma ke end user, tapi ke data owner. Data owner ini kita ngomong adalah biasanya adalah lead-nya ya, ataupun head-nya. Jadi kayak head of legal-nya, head of IT, head of apa, tergantung daripada data itu sebetulnya milik siapa. Dan juga security administrator dalam hal ini bisa jadi IT, ataupun kalau misalnya itu, ataupun data protection ya, officer, gitu ya. Seperti itu. Terus ini tadi data address, mungkin sesingkat aja. Jadi dia bisa network base, dia juga bisa by agent juga, ataupun bisa hybrid ya, dua-duanya juga bisa. Jadi kalau misalnya Bapak mau discover tanpa menggunakan agent juga memungkinkan. Tapi dalam hal ini kalau Bapak menggunakan endpoint, agak sayang sih, better langsung digabungin aja gitu. Dan itu bisa mendukung sampai ke EDRM. Ya, EDRM itu lebih ke arah buat detection terhadap extension daripada DLP. Jadi kalau misalnya kita ngomong DLP itu punya kelemahan ya Pak ya, once udah di luar dia nggak bisa di really being monitored lagi gitu. Nah itu kita bisa define siapa aja yang bisa membaca, bisa melakukan akses terhadap file tersebut. Nah itu mungkin sesuatu yang cukup menarik gitu ya. Sebentar, tadi Ya. kalau misalnya endpoint saja nanti ada yang kurang gimana itu tadi? Endpoint yang kurang saja itu tadi Pak, yang di Bapak misalnya kebutuhan buat OCR, ataupun Bapak ada kebutuhan untuk workflow Pak. Kalau ini kan sifatnya lebih ke arah langsung block atau notify ataupun encrypt ya, seperti itu gitu. Kalau removable media bisa encrypt. Nah, tapi kalau misalnya Bapak email, ini bisa karantin, terus dia bisa workflow gitu ya. Sama juga dengan mobile email juga bisa workflow. Kalau yang lain FTP ini sama sih, rata-rata block, notify, alert, seperti itu. Ya, lalu tadi yang apa? Yang agentless itu? Oh, agentless itu lebih ke arah buat kalau bawa discover sih, tadi yang lebih ke arah discover. Ya, oh, ya maksudnya, jadi kalau kita hanya endpoint pun masih bisa gitu ya maksudnya? Bisa, masih bisa. Nanti gini sih Pak, kalau memang apa misalnya ini kita bisa showkan Pak, kalau misalnya itu untuk demonya, unfortunately memang lagi belum saya siapkan Pak. Biasanya saya ada bisa buat demonya, cuma belum. Coba paling nggak Bapak at least sekarang biar dapat gambarannya kurang lebih end to end-nya seperti apa ya gitu. Kalau misalnya Bapak misalnya require perlu kita POC, kita juga oke sih Pak, nggak masalah. Biasanya kita lakukan biasanya 5 PC kita install, kita nanti bisa bikin declare kurang lebih seperti apa. Tapi kita biasanya butuh FSM sih gitu. Butuh buat server FSM biasanya. Nah, biasanya sih nggak begitu lama juga sih gitu untuk POC-nya. Cuma kalau misalnya Bapak rasa, oh ini butuhnya cepat, Bapak mau demo aja, kita juga oke aja juga gitu. Nggak masalah juga. Seperti itu. Nah ini yang lebih ke arah yang buat, sorry, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Atau ada yang kurang jelas? Sementara Masih oke ya? Kita lanjut dulu ya Pak ya. Halo? Yes? ya silakan. Saya lanjut lagi ya Pak ya, oke. Ya silakan. Oke.
Oke. Ya, tadi sampai ke EDRM. Nah, ini kita ngomong reporting on data loss gitu ya. Jadi kalau kita ngomong eh, terutama dalam GDPR, biasanya yang terjadi kan pada saat company itu terbreach atau data breach harus ada tindakan daripada si user untuk bisa menampilkan data apa apa yang loss gitu ya, atau data apa yang leak gitu. Dan itu biasanya pasti hubungannya ke CSRD ataupun ke ID CSRD, tergantung daripada kemana kita harus gitu. Ya amit-amit ya, kita juga pasti berusaha untuk meminimalisir hal tersebut. Tapi apa yang bisa dilakukan adalah kita bisa melihat sebetulnya apa yang terjadi. Jadi kita nggak cuma meng-capture file path-nya saja ataupun kejadiannya, tetapi kita bisa refer back ke apa yang terjadi, dan kita even bisa mengambil local copy-nya, gitu, mengambil kopinya daripada insiden itu. Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan data tersebut. Seperti itu. Nah, dan kita juga bisa melihat mana aja nih policy-policy mana aja yang paling sering ke hit, ya. Dan kita bisa mitigate risk. Kenapa? Kadang-kadang kita pada saat melakukan risk management terutama terhadap DLP, kayak tadi mungkin saya jelaskan, nggak cuma insider threat, tapi juga bisa jadi external threat yang mungkin mengkompromis sistem. Kita sempat ada beberapa kali karyawannya nggak turnover, nggak ada permintaan buat keluar, tetapi tiba-tiba banyak banget mengakses data-data yang sifatnya sensitif. Ternyata based upon check, dan kita eskalasi ke tim SOC, and then found out ternyata ada malware seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi satu celah juga. Jadi itu juga bagus untuk secara overall. Jadi kita nggak ngomong internal risk ataupun external juga. Paling seperti itu sih Pak. Jadi tadi mana aja yang blok, mana aja yang continued, mana aja yang ini kita juga bisa define. Jadi mana aja yang insiden apa aja yang paling banyak juga diambil, juga bisa kita cek. Kalau kayak network dan segala macam based on temuan, nanti makin banyak modul yang Bapak gunakan, pasti nanti muncul. Kayak HTTPS biasanya nggak muncul, tapi at least kayak endpoint HTTPS ataupun endpoint removable media pasti muncul sih. Bedanya apa kalau endpoint HTTPS sama HTTPS biasa? Kalau HTTPS biasa itu based on semua endpoint yang ada dalam network tanpa dia harus menginstal endpoint DLP. Kalau endpoint HTTPS dia hanya membaca HTTPS yang dideklar oleh pada endpoint DLP aja. Itu makanya kita biasanya selalu arahkan customer untuk start dari endpoint DLP. Jika nggak banyak banget usernya, start dari endpoint DLP, network, and then discover. Kalau misalnya ada banyak banget dan juga endpoint-nya dirasa terlalu banyak, biasanya kita approach-nya dibalik, jadi network, and then endpoint, terakhir discover. Gitu. Seperti itu sih Pak, kalau dari kita Pak, untuk pembicaraan ya brief explanation dari sisi Forcepoint. So far ada yang ditanyakan Pak? Ditanyakan lagi? Pak Rian atau teman lain ada pertanyaan? Halo, masih mute? Kalau dari saya, tadi kan ada disampaikan bisa dibalik urutannya, diubah dari network dulu. Ya, bisa. Itu biasanya penerapan seperti itu berdasarkan interview ya. Jadi pas pra-implementasinya itu di pra-implementasi sih Pak, ditentukan pra-implementasi. Ya. Kalau biasanya user-usernya nggak mobile dan dia sifatnya banyak, misalnya let's say kayak manufacturing ya Pak, ya kan bisa jadi 2000 dalam satu lokasi, terus nggak ada budget nih buat install endpoint banyak gitu. Nah, itu biasanya kita main di sisi network. Tetapi network itu punya kelemahan besar sih Pak. Artinya kalau Bapak datanya keluar nggak lewat jaringan, ya DLP-nya langsung nggak jalan. Ya. Gitu. Terus yang kedua, nggak put heavy burden on the endpoint side. Jadi kalau endpoint side itu kan kadang-kadang diinstal DLP pasti ada impact. Nggak cuma dari sisi performance, tapi mungkin dari sisi compatibility ya. Gitu. Jadi kalau manufacturing biasanya kita
berusaha jadi seperti itu. Tetapi itu jadi kayak compromise action gitu. Kalau kalau ideal tetap dari endpoint sih Pak gitu. Makanya biasanya kita kalau misalnya Bapak, apalagi kan kalau berhubungan dengan compliance harusnya secara device biasanya mungkin lebih oke ya Pak ya. Nanti biasanya kita tawarkan biasanya lebih ke arah endpoint dulu, and then ke arah network sih Pak. Karena nanti kan kalau network itu lebih ke arah unsanctioned device ya. Bisa jadi device-device yang nggak undernya BOR, tapi dia connect ke networknya BOR. Jadi automatically mungkin Bapak mau memprotect data-data itu tersebut, ataupun misalnya device-device mungkin kayak yang BYOD yang mungkin aja bisa lewat di network. Seperti itu sih Pak. Berarti kalau misalnya kita menggunakan moda seperti tadi disampaikan BYOD sama atau remote gitu, itu berarti perlu network dong ya? Ideally iya Pak, cuma mungkin nanti mungkin bisa bertahap sih Pak, gitu. Itu Uh, bisa ya kalau seperti itu bisa moda ini nggak yang dipasang agent gitu di. Iya, jadi itu nanti dipasang agent sih Pak. Jadi kalau misalnya Bapak event pun pakai network, misalnya network and discover, Bapak nggak beli endpoint-nya pun itu juga bisa Nggak, apa pasang kan network apa? maksudnya justru saya sih Uh, melihatnya justru endpoint ini bagian pentingnya. Maksud oh saya iya, justru kalau betul, sekedar betul, endpoint terus dia pakai BYOD gitu, eh, ada kemungkinan lolos juga kan. betul, betul, betul. Ya itu perlu network sih Pak. Ya, kalau itu perlu network. Ya, ya. Ya kalau discover kan mungkin lebih jauh lagi ya, misalnya Betul. PDF-nya image atau Nah, dokumen-dokumennya tidak biasanya dalam itu lebih ke arah kayak buat ya kalau kita dulu terakhir kali banyak yang pakai Discover itu kalau ada kepentingan ke ISO sih Pak. Tapi biasanya kalau apa harusnya sih kalau misalnya tidak dibutuhkan dulu juga nggak masalah sih karena hal itu kan sifatnya ISO-nya ya, ISO apa? 27.000. 27.000 Pak. Kita terakhir kali ada yang beberapa karena kebutuhan ISO 27.000. 27.000 disyaratkan discover ya? Enggak sih Pak, enggak sih Pak. Dia cuma Oh, terus membantu aja. Kalau ya, mereka karena banyak saya, ya Pak ya saya datanya. arah ke sana Mm-mm. juga soalnya. Oh, mau ke arah sana juga Pak. Ya, ke arah 27.000 juga. Nggak, karena mereka itu sebetulnya datanya kompleks Pak, banyak banget. Jadi pas lagi diomongin, kalau nggak pakai sistem kita agak berat ya kalau kita bikin pakai prosedural. Oh ya udah Pak, pakai aja solusinya nanti. Betul. Tapi itu next sih Pak. Mereka juga Oke, pemasangannya juga ya, ya, ya. sekarang masih nunggu ininya karena Ya, apa? agak Cukup berat sih kompleks memang. juga ya. Iya, gitu sih Pak. Iya. Ya, kalau dari saya cukup sih. Pak Rian, Pak Titot, Pak Andi, ada pertanyaan, Pak Seni? Kalau boleh tahu nih Pak, usernya nanti yang akan onboard berapa banyak ya Pak ya kalau untuk DLP di BOR ya Pak ya? Ah, Eh, kalau 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 rencana sih saya akan menggunakan sekitar 120. Cuman baik. belum tahu nanti apa apakah ada permintaan lain dari direksi atau enggak. Soalnya kalau di 100. LP itu Mhm, mhm. 120. Jadi kalau di LP itu kan menurut saya nggak mungkin lah sebagian. Kalau mau sebagian ya eh, sisanya harus standalone, nggak boleh connected gitu. Karena kan nanti nonsense Iya, gitu. Malah iya, jadi iya. Trojan. Iya. Jadi ada loop sih Pak. Jadinya ada hole. Iya, ada hole, ada Trojan backdoor. Mhm. Ya Ya, paling kalau misalnya itu boleh sih Pak. Jadi nanti 120 tuh merepresent seluruhnya ya Pak ya di BOR atau ada lagi Pak? Atau ada lagi kayak di cabang-cabang represent atau di seluruhnya sih. Ya, kalau total mungkin ada berapa ya? 130-an lah. Tapi itu Hmm. sisanya itu apa istilahnya itu offline lah atau tidak. Jadi datanya tuh di deliver ke dia gitu. Jadi bukan dia penerima gitu. Jadi kita masih bisa pantau dengan menggunakan DLP kan, apakah data Betul. yang dikirim ke orang tersebut restricted atau tidak gitu. Ya. Nah, kalau dari mungkin dari pemaparan ini berarti nextnya mungkin sebagai follow up juga Pak, Bapak perlu apa? Kalau secara harga mungkin nanti saya bisa berikan nanti dibantu sama Ya, sama jadi V nanti buat harganya atau nanti perlu mau yang coba solusi. ya
Karena direksi meminta kami untuk mereview setidaknya 3, jadi yang saya perlukan kan tentu fitur. Jadi pertama, apa yang bisa dilakukan dengan DLP, apa yang bisa diantisipasi. Lalu kemudian berapa biayanya, baik biaya lisensi maupun biaya implementasinya. Kan biasanya kan kadang-kadang implementasi itu beda-beda gitu per produk. Lalu juga kelebihan-kelebihannya. Kelebihan ini dalam arti misalnya produk A ini sudah terimplementasi di beberapa industri dan mungkin advantage kalau industri sejenis sehingga sudah memiliki template yang lebih lengkap gitu, tidak perlu declare atau mendeskripsikan lagi beberapa hal. Gitu sih Mas yang kami perlukan. Ya. Tapi kalau dari sisi POC Pak, atau perlu, atau Bapak mau coba arrange, kalau enggak mungkin by demo seperti itu, atau mau Bapak perlu sampai ke level POC Pak? Pak Rian gimana Pak Rian? Bentar. Halo Pak. Ya, gimana Pak? Ya, jadi karena ini kan mungkin dalam waktu mendesaknya saya lebih perlu ke info budgeting dulu. Jadi mungkin untuk demo dan POC mungkin awal Agustus nanti kita arrange lagi meetingnya. Oh, oke. Untuk kebutuhannya Kebetulan sendiri ini, Bapak, ya Pak, sorry Pak, gimana Pak? ya kebetulan ini timingnya itu bentrok dengan surveillance ISO. Jadi minggu depan ini juga Oh, oke. ada gitu. Jadi kami Iya, kan kalau di ISO 9000 kan sudah, jadi udah ya, iya. tahun ke Oh, berapa 14 kalau nggak salah. oh, Nah, baik, yang baik. ke arah ISO 27000 juga. Jadi lalu kemudian minta segera untuk dievaluasi tentang DLP ini. Jadi nanti kebutuhan info awal itu mungkin lebih ke arah biaya, biaya dan implementasi termasuk timelinenya ya nanti mungkin. Iya. Kalau di industri seperti kami ini kira-kira berapa lama? Apakah misalnya katakanlah kita prerequisite-nya itu kita udah penuhi dalam 1 bulan, nah itu mulai dari implementasi dari seluruh kebutuhan yang sudah kami penuhi itu berapa lama? Oke. Kalau biasanya sih Pak, tergantung daripada berapa jumlah, eh dari berapa jumlah, ya pastinya berapa, ini ya, kayak mungkin kayak berapa banyak yang dibutuhkan, kayak istilahnya eh, kayak berapa, biasanya kita berapa view, tapi kalau harusnya kan kalau dalam hal ini 120 harusnya fairly nggak begitu banyak ya, walaupun mungkin banyak banyak datanya, cuma mungkin kan enggak, ya nanti mungkin nggak apa-apa sih Pak, nanti mungkin nanti kita bisa kita bisa tawarkan dalam bentuk timeline-nya. Coba mungkin Ya, nanti tapi ya nanti kita roughly aja. roughly aja lah Pak. Iya, Ya, pasti ya, kita kita mungkin estimate lah ya. ya.
limit aja. Sama untuk kebutuhannya Pak, kalau boleh tahu itu untuk kapan ya Pak ya? Nanti soalnya biar nanti saya coba ajukan buat harganya, at least biar mereka udah dapat sense kapan gitu. Eh, Ini. Mungkin awal Agustus ya, jadi mungkin minggu pertama Agustus itu saya udah dapat info. Nanti kan saya minggu depan ini kasih info awal dulu bahwa berdasarkan Oh, tapi untuk review kebutuhannya kami. DLP ini untuk dijalankan. Mm-mm. Oh, kalau kalau bos saya ini unik. Kalau dia minta beliau ini kasih arahan review ini terus Pak ini kira-kira implementasi kapan? Kemarin gini. Jadi beliau ini Oh pengennya gitu tuh Pak, segera gitu. Kalau saya segera. Oh pribadi baik sih ya, baik. minimal itu kita 6 bulan ke depan itu udah melangkah. Artinya kalau Oke. misalnya ini implementasi 2 bulan, ya harapannya akhir tahun atau awal tahun depan itu udah implemented gitu. Biasanya sih kita untuk industri sejenis ya Pak, ya. Industri Ya, sejenis kayak Bapak kompleksitasnya biasanya kita implementasi 1 bulan kalau dia continue 1 bulan udah selesai. Kalau mungkin agak ini bolong-bolong biasanya paling lama 1,5 sampai 2 bulan tops lah udah paling ya, tinggi sih. Biasanya biasanya lamanya itu karena biasanya nunggu basis user aja yang ya. ngeluarin ininya. Tapi kalau Bapak udah ada datanya nih, misalnya detail-detail datanya apa aja dia mau monitor. Biasa sebulan sih udah nggak masalah sih Pak. Biasanya cuma problem Ya, keduanya pada saat install agent aja sebetulnya. Install agent kalau Bapak punya ya. apa Bagian push teknikalnya installer. biasanya. Iya, iya, lebih ke arah itu sih Pak. Policy nggak Ya, begitu lama sih, karena once Bapak declare policy-nya apa dan kriterianya apa, kita cepet sih untuk bikin regex apa segala macam, ya, kita testing. So far cepet sih, untuk itu. Dan usernya Bapak kan nggak begitu banyak ya, jadi kompleksitas untuk begitu instalasi banyak ya. agent pun nggak besar. Ya, Iya, mm-mm. jenis Paling itu pekerjaannya sih. juga nggak Mm-mm. terlalu rumit. Iya, iya, iya. Ini berarti yang force point ya. Kalau yang untuk cost sosis itu gimana? Oh ya, kalau untuk Kososis kurang lebih sama Pak. Cuma dia bedanya adalah tadi kayak database dia nggak bisa. Terus dia itu eh, Bapak harus declare dia nggak bisa mix produk. Jadi artinya Bapak kalau Windows Windows, Mac Mac gitu. Eh, Secara yang Oh, lain kurang lebih sama sih untuk ininya. Nanti nggak apa-apa, saya coba tawarkan dalam ininya. Cuma kalau biasanya kalau kalau Bapak kalau misalnya mau refer ke Gartner, endpoint protector sih nggak ada di Gartner ya gitu. Biasanya itu kita jarang bawain sih Pak kalau kalau untuk yang biasanya kita tapi force tawarin itu point ada. apa Pak? Force Force point point ada. kan ada di Gartner. Ya, force point ada di Gartner. Yang endpoint protector Pak, yang Kososis. Oh, oke ya. Info sosis Yang ya, saya Kososis. nggak lihat. Ya, betul. Yang Kalau nggak yang ada di saya Gartner heran, mungkin. yang saya Hmm. heran Symantec itu ada di Gartner, tapi menurut saya sejak diambil alih sama Broadcom ini malah performanya turun jauh ya. Turun. Iya, iya, Kan iya. kan di Dulu kuadran iya. kanan atas itu force point yang head to head ya, force point sama McAfee. Iya, tapi kalau Kalau McAfee juga secara secara feature jauh sih Pak dibandingin Forcepoint. Forcepoint itu ya dia. bandingannya sama Digital Guardian Pak. Gitu. Oh iya iya. Digital Guardian itu sekarang undernya Help System. Gitu. Sama-sama Quadrant Leader, tapi memang kalau dari sisi pricing sih cuma menang mahal doang sih Pak Digital Guardian ya kalau Ya. menurut kita gitu. Biasanya itu lebih ke arah buat perusahaan-perusahaan yang udah ada kerjasama dengan Digital Guardian secara global. Tapi kalau biasanya buat enterprise pada umumnya, biasanya kita arahkan ke Forcepoint sih Pak, gitu. Seperti itu. Terus kalau terus juga kalau misalnya untuk support Pak dan juga prinsipalnya juga ada di Indonesia gitu. Jadi itu lebih making sure kalau yang endpoint protector yang Kososis itu Pak itu prinsipalnya nggak ada di Indonesia, kita biasanya tektokan langsung sama distributor sih biasanya gitu. Jadi reassurance-nya agak sedikit berbeda gitu kalau Ya. dari Ya. sisi itu ya kalau Kalau misalnya buat kalau DLP-nya Fortinet itu ada komentar nggak?
Kita walaupun partnership sama Fortinet, Pak, biasanya kita nggak pernah bawa DLP-nya Fortinet sih. Karena cukup Itu standar lebih sih, ke Pak. Heeh, standar dan ada di standar. device, di appliance atau di Iya, itunya aja ya. iya. Biasanya kalau kita Lebih mirip Fortinet, policy, lebih mirip policy gitu ya. ya, dan dia based on konteks sih, Pak. Dia nggak ada Oh, fingerprinting juga nggak ada. Standar sih Pak, masih standar. Dan mereka kan lebih fokus ke arah, kalaupun dengan DLP kan mungkin di integrate juga di sisi networknya ya. Lebih fokus ke heavy, lebih ke arah networknya gitu. Kalau yang Forti client, setahu saya kan lebih fokus dia lebih ke arah buat CTNA gitu. ya, CTN. Buat level CTNA. Kalau buat konten sih yang paling kuat sekarang memang yang biasa kita bawa Force Point, Digital Guardian. Dulu sih Mantek kita sering bawa Pak, sejak diambil Broadcom sama sih Pak, kita drop juga. Karena setelah itu bentaran juga si Mantek nggak ada orang Pak di Indonesia. Jadi sempat arahan manajemen juga dan juga dari kitanya juga kita kayaknya udah agak makin sulit gitu kalau seperti itu. Hmm. Sama kayak Blue Code juga lah. Ya, Blue Code diambil alih juga, kita juga akhirnya banyak kita drop gitu. Kita fokus ke mungkin lebih ke arah prinsipal yang memang bisa di manage dan mungkin long term-nya lebih oke sih Pak gitu. Itu sih Ya, Pak. sementara ini cukup sih dari kami. Iya, iya. Oke. Mungkin ada lagi Pak yang mau ditanyakan. Kalau enggak mungkin saya balikan lagi ke V. Ya, cukup sementara. Nanti mungkin pertanyaan yang menyusul kita info ke Bu Devi. Baik. Nanti ini saya akan kirimkan Pak, termasuk juga nanti sama untuk datasheet dan juga Ya, mungkin nanti menyusul ya Pak ya. Kalau harga saya butuh waktu ke ya, ke prinsipal buat minta harganya. ya. Nanti setelah saya dapat harganya saya akan kirimkan ke V untuk dikirimkan ke Bapak. Mungkin nanti tinggal tunggu kabar baiknya aja sih Pak. Misalnya nextnya Bapak mau perlu apa, either Bapak perlu POC ataupun demo Pak, feel free aja Pak dengan Ya, kita untuk kontak back ke kita. Ada ada V nanti mungkin yang nanti akan langsung kontak dengan Bapak seperti itu. ya, ya. Oke, saya Oke, balikan ya ya. Pak ke V. V, silakan. Oke, thank you ya Joas buat presentasinya. Mungkin Pak Yusa ada yang mau ditanyain lagi mungkin atau sudah cukup Pak? Sudah cukup untuk saat ini. Nanti kalau ada pertanyaan lain setelah kami diskusi nanti akan disampaikan menyusul. Siap Pak. Nanti langsung diinfoin ke saya aja Pak kalau misalnya nanti ada pertanyaan Ya. apapun itu. Berarti kalau gitu nanti tinggal ini ya Pak, tinggal nunggu untuk quotation-nya aja ya Pak ya, yang kita kirimin Ya. nanti ya. Oke, jadi nanti saya tunggu dulu nih Pak dari Joas. Nanti kalau Joas udah dapat dari prinsipal, harganya udah keluar, nanti kita langsung kirimin ya Pak ya untuk quotation-nya ya ke Pak Isa gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin saya tutup ya Pak untuk meeting hari ini. Terima kasih untuk Pak Yusa dan juga tim Biro Oktroy, untuk Joas. Terima kasih semuanya. Selamat sore ya Pak. Sore, terima kasih. Terima kasih Pak Yusa, Pak Rian, Pak Andi ya. Thank you semua. Ya.